Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, selalu kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama di masjid yang kita cintai ini untuk sebentar lagi sama-sama melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam serta taslim kita persembahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan para pejuang Islam. Mudah-mudahan kelak kita dapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Jamaah rahimakumullah, pendengar Radio Kamasi dan pemirsa live streaming Masjid Nurul Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami pengurus dan panitia menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama kami laporkan bahwa insya Allah yang akan menyampaikan khutbah Jumat di siang hari ini yang kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Muhammad Agus STTHI MTHI. Beliau jauh dari Mangkoso. Alhamdulillah kita dapat kesempatan mendapatkan pencerahan dalam khutbah sebentar lagi. Namun sebelum beliau naik mimbar untuk menyampaikan khutbah, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Pertama-tama, seperti biasa, laporan progres pelaksanaan pembangunan rumah tapis kita yang sudah dicor lantai 2, sebentar lagi lantai 3, Masya Allah. Dan dalam minggu ini juga lantai dasar itu akan dibersihkan karena akan digunakan untuk pelaksanaan Idul Kurban. Saya sampaikan bahwa sampai saat ini jumlah sapi yang kita peroleh, maksudnya dari Sohibul Kurban yang masuk sudah mencapai angka 22 ekor sapi dan 8 kelompok. Jadi perorangan ada 22 sapi, perorangan ada 14 sapi, dan yang perbagian itu ada 8 kelompok. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah mencapai angka 22 dan kita sudah dapat kabar-kabar lagi akan ada lagi yang akan membawa 1 sapi, akan berkurban lagi dan seterusnya. Subhanallah, target panitia sederhana 25. Tapi kayaknya insya Allah tercapai seperti yang tahun lalu 30 ekor sapi. Mari kita sama-sama, masih ada kesempatan. Pertama-tama kami sampaikan laporan keuangan program atau kegiatan pembangunan rumah tapis kita. Saldo per tanggal 15 Juni 2023 sebesar 613.526.200 rupiah. Kemudian beberapa infak yang masuk dari Nur Asan 100.000, dari Talal dan Tilal 50.000, kemudian dari Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyas SPD RAD 1 juta rupiah, kemudian infak almarhum Made Amin dan Hatijah melalui BSI dan Pak Rusman sebesar 172.500 rupiah. Dan kemudian kupon Jumat yang diedarkan oleh anak-anak kita 220.000 rupiah, dan infak melalui BSI beberapa orang diantaranya sebesar 300.000 rupiah, sehingga jumlah kas kita sekarang sebesar 615.348.700 rupiah. Itu saldo kas kita yang ada di bank yang sebelumnya yang belum kita masukkan angka-angka infak yang tadi. Kemudian saldo kas kecil yang merupakan kas operasionalnya kegiatan pembangunan, saldo kas kecil yang lalu sebesar 158.520.000 rupiah. Kemudian ada pembayaran upah sebesar 13.652.000, sehingga saldo kas kecil kita sekarang sebesar 144.868.500 rupiah. Kemudian kami sampaikan juga bahwa ada sumbangan bahan berupa 4 sasmen dari masing-masing
satu sak atas nama almarhum Muhammad Isa Ansari, kemudian almarhum Haja Ipis Alam, kemudian Abdul Salam dan hamba Allah. Jadi 4 sak semen. Kami buka peluang bagi kita yang ingin berinfak, bersedekah untuk membangun rumah tapis kita, tidak harus dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk material pun sangat terbuka buat kita semuanya. Terakhir sekali saya sampaikan saldo keuangan operasional masjid. Saldo kas yang lalu sebesar Rp34.847.000. Kemudian kita terima dari isi kotak amal yang lalu sebesar Rp1.351.000 dan donasi tetap Bapak Prof. Haji Muhammad Ilyas sebesar Rp1 juta. Sementara pengeluaran rutin untuk Jumat Rp1 juta, sehingga saldo kas kita saat ini sebesar Rp36.298.080. Kami mengundang kita sekalian untuk sama-sama melaksanakan sholat Id di tempat ini, di Masjid Nurul Jihad ini seperti yang lalu. Jadi kita lakukan ikut pemerintah pada hari Kamis 29 Juni 2023. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian tak semuanya. Qadonallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Alhamdulillahi ala ihsanihil amim. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qadim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bid-dinil qawim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama akmala taslim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ungkapan ulama mengatakan, sesuatu akan bernilai apabila dipergunakan sesuai peruntukannya. Orang Bugis mengatakan, makeyang kei sewa-sewai narek kori pakke gunai situru akke gunana. Sesuatu akan berharga dan bernilai apabila diperuntukkan sesuai peruntukannya. Sebagai contoh, songko atau kopiah akan bernilai dan berharga apabila songko itu dipasang di kepala. Mengapa demikian? Karena memang itu peruntukannya. Tapi tidak sedikit ditemukan ada di antara saudara-saudara kita ada songkonya, tapi ketika dia duduk tidak dipasang di kepalanya, tapi ternyata dipasang di lututnya. Bisa jadi orang Bugis mengatakan songkok bawa miaro. Mengapa demikian? Karena tidak dipergunakan sesuai peruntukannya. Maka seperti itulah diri kita. Bila kita ingin tubuh kita bernilai, bila kita ingin badan kita berharga, maka gunakanlah tubuh kita sesuai peruntukannya. Pertanyaan, apa peruntukannya tubuh kita? Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan menyembah kepadaku. Sehingga ini berarti bila kita ingin tubuh kita bernilai, gunakanlah tubuh kita untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya melalui kesempatan ini saya mengajak kita semua, mari kita kembali menyemangati diri kita, meningkatkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja agama di samping menyuruh kita semangat beribadah, yang tak kalah penting agama menyuruh kita cerdas beribadah. Saya ulangi, di samping kita diingatkan untuk semangat beribadah, kita juga diingatkan untuk cerdas beribadah. Bagaimana maksudnya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan,
Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Allah tidak mengatakan siapa yang terbanyak amalnya, tapi siapa yang terbaik amalnya. Andai kata Allah mengatakan Allah ingin menguji kita siapa yang terbanyak amalnya, maka tentu modal utama adalah semangat beribadah. Macu egama nikmat kamala. Tetapi Allah tidak mengatakan siapa yang terbanyak amalnya, tapi Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita siapa yang terbaik amalnya. Sehingga bisa jadi ada orang sedikit amalnya, tapi karena dia cerdas beribadah, menyebabkan amal yang sedikit itu bernilai tinggi di sisi Allah. Bisa jadi ada orang ibadahnya kecil, tapi karena dia cerdas beribadah, menyebabkan ibadah yang kecil itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah dibutuhkan kecerdasan beribadah. Pertanyaan selanjutnya, lalu apa tanda-tandanya? Apa ciri-cirinya orang yang cerdas beribadah? Kata ulama, orang yang cerdas beribadah berusaha melakukan ibadah, berusaha melakukan amal yang nilainya semakin besar di sisi Allah. Namun ternyata ulama mengatakan amal ibadah akan berbeda nilainya disebabkan setidaknya oleh 3 sebab. Yang mana itu? Pertama, bisa jadi amal ibadah dan kebaikan yang kita lakukan itu akan berbeda nilainya disebabkan oleh karena tempat pelaksanaannya. Sebagai contoh, salat maghrib di rumah 3 rakaat, salat maghrib di masjid tetap 3 rakaat, sama-sama 3 rakaat, tapi nilainya berbeda disebabkan oleh karena tempatnya yang berbeda. Salat maghrib di Masjid Nurul Jihad 3 rakaat, salat masjid di Masjidil Haram tetap 3 rakaat, tapi nilainya berbeda disebabkan oleh karena tempatnya berbeda. Maka itu pertanda orang yang cerdas beribadah berusaha memaksimalkan ibadahnya di tempat-tempat yang mulia, karena dia yakin nilainya akan berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini berarti bila tidak ada halangan yang merintangi untuk hadir salat berjamaah, maka orang yang cerdas beribadah berupaya memaksimalkan salat berjamaahnya di masjid. Mengapa demikian? Karena menyadari kemuliaan masjid dibandingkan rumah sendiri. Yang kedua, bisa jadi amal itu akan berbeda nilainya disebabkan oleh karena waktu pelaksanaannya. Sebagai contoh, baca Quran di luar Ramadan itu baca Quran, baca Quran di dalam Ramadan tetap baca Quran, sama-sama baca Quran, tapi nilainya beda. Mengapa? Karena waktu pelaksanaannya yang berbeda. Satu di luar Ramadan dan satu di dalam Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini bertemu 2 kemuliaan. Saya ulangi, hari ini bertemu 2 kemuliaan. Pertama, mulianya hari Jumat, dan yang kedua, mulianya 10 pertama Zulhijjah. Saya ulangi, hari ini bertemu 2 kemuliaan, mulianya hari Jumat dan mulianya 10 pertama Zulhijjah. Mengenai hari Jumat, salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala, Nabi bersabda, inna yaumal jumu'ah sayyidul ayyam wa a'zamuha indallah. Kata Nabi, sesungguhnya hari Jumat adalah penghulu semua hari dan merupakan hari yang paling mulia di sisi Allah. Iaitu as-sujuma'ih,
pangulun-nai sininna assoe nanya asso kami nama lebih di sisi arajan napuangi. Inilah hadis yang menunjukkan kemuliaan hari Jumat. Riwayatnya lain yang menunjukkan mulianya 10 pertama Zulhijjah. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyamil ashr." Kata Nabi, tidak ada hari yang ditempati melakukan kebaikan di dalamnya, tidak ada hari yang ditempati beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan 10 pertama Zulhijjah. Hadis inilah menunjukkan kemuliaan 10 pertama Zulhijjah. Namun bisa jadi muncul tanda tanya. Lalu bagaimana dengan keterangan yang lain yang mengatakan waktu yang mulia adalah 10 terakhir Ramadan? Karena ternyata tidak sedikit dalil yang menunjukkan mulianya 10 terakhir Ramadan. Sementara hadis yang kita baca tadi menunjukkan mulianya 10 pertama Zulhijjah. Kata ulama, sebenarnya riwayat itu tidaklah bertentangan dan tidak bertolak belakang, hanya perlu dipertemukan melalui pertanyaannya masing-masing. Bagaimana maksudnya? Bila kita bertanya malam apa yang paling mulia, maka jawabannya 10 malam terakhir Ramadan. Saya ulangi, bila kita bertanya malam apa yang paling mulia, maka jawabannya 10 malam terakhir Ramadan. Mengapa? Karena kemungkinan ada Lailatul Qadar. Lalu bila kita bertanya hari apa yang paling mulia, maka jawabannya 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana caranya mempertemukan hadis yang mengatakan hari yang paling mulia adalah hari Jumat, sementara hadis kedua menyebut hari yang paling disukai oleh Allah adalah 10 hari pertama Zulhijjah? Kata ulama, lagi-lagi itu tidak bertentangan, hanya perlu dipertemukan dengan pertanyaannya masing-masing. Bagaimana maksudnya? Bila kita bertanya hari apa yang paling mulia dalam 7 hari, hari apa yang paling mulia dalam 1 pekan, maka jawabannya adalah hari Jumat. Tapi bila kita bertanya hari apa yang paling mulia dalam 1 tahun, maka jawabannya 10 hari pertama Zulhijjah. Dan alhamdulillah hari ini kita berada di hari yang mulia, dipertemukan 2 kemuliaan, mulianya hari Jumat dan mulianya 10 pertama Zulhijjah. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai orang yang cerdas beribadah, semestinya hari ini kita lebih memperbanyak pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan hari Jumat di 10 pertama Zulhijjah. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang cerdas dalam beribadah adalah orang yang berusaha memilih ibadah yang bermanfaat kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena orang cerdas beribadah memahami semakin bermanfaat, semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada sesamanya. Dan alhamdulillah kita berada di 10 pertama Zulhijjah. Semestinya hari-hari ini kita isi dengan berbagai macam kebaikan, bukan hanya kebaikan yang bersifat individual, tapi juga kebaikan yang bersifat sosial. Karena pastinya semakin bermanfaat, semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Nabi berbicara tentang haji, Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Haji mabrur dijamin oleh Nabi masuk surga.
Tapi ternyata di hadis yang lain Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Nabi mengatakan, saya dan orang yang suka menyantuni anak yatim kahataini fil jannah. Nabi mengangkat tangannya seraya mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya sambil mengatakan, saya dan orang yang suka menyantuni anak yatim kahataini fil jannah, akan seperti ini di dalam surga. Apa maknanya? Haji mabrur dijamin masuk surga, tapi tidak ada jaminan berdampingan dengan Rasulullah. Sementara menyantuni anak yatim bukan sekedar dijamin masuk surga, namun juga Nabi mengatakan kahataini fil jannah, akan seperti ini di dalam surga. Berarti di samping dijamin masuk surga, juga dijamin berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, mengapa demikian? Semulia-mulianya ibadah haji itu adalah ibadah individual, hanya kita sendiri yang merasakan. Tetapi sedikit apapun kebaikan yang kita berikan kepada anak yatim, sedikit apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, paling tidak itu berguna dan bermanfaat kepada sesama. Maka ini berarti selama kita berada di bulan Zulhijjah, utamanya 10 pertama Zulhijjah ini, maksimalkan ibadah kita kepada Allah. Bukan hanya ibadah individual, tapi lebih daripada itu ibadah sosial yang berguna dan bermanfaat kepada sesama. Semakin bermanfaat, semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali, agama di samping menyuruh kita semangat beribadah, juga menyuruh kita cerdas beribadah. Tapi lebih daripada itu, agama menyuruh kita untuk istiqamah dalam beribadah. Tidak sulit melakukan kebaikan, tapi yang sulit istiqamah melakukan kebaikan. Tidak sulit salat berjamaah, tapi yang sulit istiqamah salat berjamaah. Bisa jadi ada orang datang salat berjamaah, begitu keluar dari masjid hilang sendalnya. Kalau sendal yang hilang di masjid bukan persoalan besar, tapi yang menjadi persoalan besar kalau kita hilang bersama sendal. Sehingga dengan demikian yang dibutuhkan bukan hanya semangat, bukan hanya cerdas, tapi yang tak kalah penting adalah perlu istiqamah dalam melakukan kebaikan. Biar sedikit, yang penting istiqamah. Ulama mengatakan qalilun daim khairun min katsirin munqati'. Sedikit namun selalu berkelanjutan dilakukan, itu jauh lebih baik daripada banyak namun ternyata terputus di tengah jalan. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disenangi oleh Allah adalah amal yang terus menerus kita lakukan. Wa in qalla, bisa sekalipun bisa jadi jumlahnya sedikit. Sehingga semoga Allah memberikan semangat kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keimanan kepada kita, sehingga di waktu-waktu mulia ini kita semakin semangat beribadah, semakin cerdas beribadah, dan yang tak kalah penting semakin istiqamah dalam beribadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا في كنفك الذي لا يرام، واحمنا بقدرتك إنك على كل شيء قدير. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. ربنا اصرف عنا الأذى والوباء والبلاء إنك على كل شيء قدير. فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم، فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم، فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.